Oke, Mas Robi, ini last ya, ada 2 lagi pengalaman nih. Sebagai anggota The Kali Young Bloods ya, komunitas muda kreatif di Kalimantan Tengah yang membuat konten digital dan acara-acara yang berkaitan dengan bidang peduli lingkungan. Nih, dari tadi yang kita bahas menggambarkan Mas Robi banget. Yang mana? Berhubungan dengan komunitas muda yang Iya. kreatif-kreatif, konten-konten apalagi digital. Terus ini juga mewakili Yayasan Akademi Internasional Football. Sepak Bola Sepak bola. Kalimantan. Iya. Olahraga juga larinya. Olahraga juga. Gimana sharingnya? Kali Young Bloods itu sesederhana di waktu COVID gitu, jadi lebih kreatif. Kok dulu sering banget kemana-mana selalu bawa kamera, video dan yang lain. Cuman akhirnya jadi museum di hard disk doang, nggak pernah dikeluarin. Museum di hard disk karena nggak di-up. nggak pernah di post. Ya udah, akhirnya pas sebelum pandemi kita melakukan perjalanan ke Taman Nasional Sebangau, dan di situ kita menemukan nilai yang unik. Ada satu teman yang memang dia editor film, buatlah film, dan akhirnya kita rilis film pendek 27 menit Tentang? tentang perjalanan kita ke Taman Nasional Sebangau tapi dari Katingan. Oh, itu sudah di-up. Kita bikin waktu itu international film screening, jadi kayak screening film debut tapi lewat online. Terus ya kita rilis di Instagram, YouTube, Facebook dan yang lain-lain. Akhirnya jadilah Kali Young Bloods ini cuman sebenarnya grup teman-teman aja. Jadi kayak teman-teman aja yang akhirnya kayak, oh yaudah yuk kita share yuk pengalaman kita dan foto-foto kita, terus juga adventure kita. Kita terakhir pernah muter nih jalan ke Kurun, iseng aja gitu. Jauh Karena pengen lihat kayak kita tuh nggak harus, Kalimantan tuh luas gitu. Harus kayak ngelihat sendiri. Kalian harus tahu Kalimantan ini bagus, luas, banyak yang belum terekspos. Banyak banget, dan setiap aku berjalan kayak gitu selalu aja ada hal yang baru yang menurut aku keren. Dan terakhir camping juga di ujung Pandaran misalnya. Oh, itu juga Kotim ya, Kota Waringin Timur. di Kota Waringin Timur gitu. Dan setiap tempat beda-beda. Kalimantan tuh punya banyak menurut aku hal-hal yang selalu nggak sama gitu. Kalau Borneo Football International Academy, passionnya emang banyak berhubungan dengan olahraga juga dan bola. Kebetulan di sini banyak berdiri yayasan atau non-profit organization. Cuman kita ngelihat kalau berhubungan dengan anak-anak kecil, biasanya gimana nih cara berhubungan dengan mereka? Akhirnya kita pakai media sepak bola. Akhirnya nggak hanya sepak bola di situ, tapi edukasi, nutrisi, terus juga mengembangkan pola pikir aja. Karena aku kan besar di sini, punya teman-teman dari desa sekitar sini. Mungkin yang kuliah atau mempunyai visi yang lebih panjang dari 20 atau 30 teman aku, paling 1 atau 2 orang. Karena ya sayangnya memang realitas seperti itu gitu. Dengan melalui media sepak bola, kita bisa juga mengajarkan mereka dan memberi ke mereka visi yang lebih panjang. Alhamdulillah kayak dari situ nggak hanya sepak bola gitu, mereka mau kuliah lagi, mau coba sesuatu yang lebih. Akhirnya ceiling mereka tuh lebih tinggi lagi. Jadi dari mereka juga ada kemauan, aku mau lebih untuk hidup aku gitu. Nggak hanya ya udah kalau misalnya orang tua aku segini, aku hanya segini, enggak. Selalu harus bisa punya visi yang lebih lagi gitu. Apalagi untuk anak-anak di sekitar sini lah gitu. Oke, dari tadi kita kan dengar Mas Robi ini kegiatannya walaupun yang seru-seruan aja, yang Bloods aja masih istilahnya sangat bermanfaat, masih produktif. Tapi kita yang pemirsa yang ada di rumah nih penasaran banget sebenarnya hobinya Mas Robi apa sih? Hobi. Iya. Aku sekarang lagi suka banget downhill sepeda. Jadi kadang hobi aku emang kadang-kadang agak ekstrim aja gitu. Downhill itu bukit, kita naik, bawa sepedanya sampai atas, Iya. turun cari trek-trek yang terjal ke bawah. Itu ada teman-temannya apa sendiri? Kadang berempat, kadang berdua, kadang pernah sendiri. Ini luka-luka nih dari minggu lalu downhill gitu. Dan pasti jatuh dan yang lain, ya kan batu gitu. Ya Tapi ampun. ya gitu hobinya itu. Terus juga suka foto juga, kadang-kadang fotografi di Kota Palangkaraya, sering gitu.
jalan aja Genrenya apa masuk. tuh kalau foto? Apa? HI atau Eh landscape, kalau foto lebih ke human photography sih. human interest ya? Terakhir ke Pelabuhan Rambang. Ya udah, Iya, jalan banyak aja tuh. banget yang sering foto di situ. Iya. Heeh. Masuk aja gitu ke dalam. Apa sih kehidupan di situ, kayak gimana sih masyarakat? Aku selalu merasa hidup sebenarnya di sekitar masyarakat gitu. Ya menurut aku banyak yang bisa pelajarin dari foto, akhirnya aku perlihatkan dari foto itu gitu. Fotonya di-share. Fotonya di-share. Di mana tuh? Nggak disimpan di hard disk. Gitu. Nggak dimuseumkan lagi ya. Nggak kayak film tadi. Oke, Mas Robi, kalau boleh tahu nih Mas Robi dulu lahir dan dibesarkan di mana sih? Lahir di Jakarta, cuman singkat lah pengalaman aku di Jakarta karena lebih ingat semua pengalaman aku yang di Kalimantan. Tahun 99 waktu itu ikut bapak pindah ke sini, ke Tangkiling. Kita tinggal di sini cuma sama beberapa orang, belum ada semua ini. Belum ada resortnya. Resort nggak ada, rumah ini nggak ada. Mau dari nol ngelihat tempat ini berkembang jadi seperti ini sampai hari ini juga. Jadi aku bisa bilang aku besar di Kalimantan. Di sini tempat menurut aku menemukan banyak jati diri aku emang di Kalimantan gitu. Tapi sebelumnya dari kecil sempat terbayang nggak sih kalau ini nih bakal ada terbangun sungai ini? Aku memang latar belakang dari banyak orang, sosok di dalam keluarga aku adalah orang yang ambisius. Kelihatan. Orang yang ambisius. Orang yang memang generasi sebelum aku mempunyai visi. Dan kalau mundur berapa generasi sebelum saya, eyang buyut saya sampai di Kalimantan tahun 1973. Dan di situ belum ada sama sekali ini. Dan waktu itu nggak ada yang melirik Kalimantan Tengah, nggak ada yang melihat potensi dan yang lain. Tapi kita datang ke sini dan beliau berambisi untuk bisa mengembangkan, ikut andil dalam perkembangan Kalimantan Tengah. Sampai hari ini nggak akan berhenti, kita akan terus tetap punya visi. Walaupun kalau dibilang kenapa sih di Tangkiling gitu kan, kenapa nggak di Palangka gitu, bikin Kenapa kayak gitu. harus yang lebih jauh? Iya, kenapa dalam- bikin hidup lebih ribet? Padahal di tahun segitu Palangkaraya juga masih sepi juga. Iya betul. Ya karena di sini memang kalau dari Palangkaraya memang jaraknya nggak jauh, cuman di sini Kalimantannya kan kita masih di sekitar alam, masih sekitar hutan, dan juga banyak ada bukit, ada banyaklah sarana yang lain. Jadi kita melihat potensi di daerah Tangkiling ini gitu. Tapi juga nggak merupakan Palangkaraya, banyak juga yang kita lakuin di Palangkaraya juga. Ya sampai hari ini melihat perkembangan semua ini, ya itu motivasi juga sih buat aku, kayak kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa lebih lagi gitu ke depannya. Jadi cuman ya pelan-pelan, kita pelan-pelan aja. Tapi ada kepikiran juga mau berbisnis dari kecil atau tanpa disangka-sangka mungkin? Percaya dari kecil emang suka usaha, jualan cabe, jualan cabe waktu kecil, muter-muter kompleks, jualan sayur yang diambil dari. Serius itu jualan cabe? Iya, Muter-muter jualan kompleks. cabe, jualan sayur, jualan Keren, terong, ambil dari kebun. Terus ke rumah-rumah nawarin mau nggak nih beli ini, beli itu. Dari kecil? Dari kecil, terus jualan permen pernah, apa aja gitu. Emang dari kecil suka Dibisnisin ya? suka berbisnis, terus Tapi- juga apa aja yang bisa Jual. dijual. Apa aja yang bisa dijual. Tapi keren, aku juga kaget. Oh, sempat jual cabe, jual terong. Jadi ada kebunnya juga dulu di sini. Iya, ada kebun-kebun, Kebunnya, terus- atau enggak main ke seberang, misalnya kayak desa seberang kan, itu ada orang yang berkebun dan sayur, kita minta, kita ambil, terus kita beli berapa, terus ya udah muter-muter aja Dijual nawarin manual. orang. Sama waktu sekolah dan kuliah di Jakarta aku juga jualan waktu itu jualan daging juga, Daging. kayak untuk steak. Heeh, heeh. Jualan daging ke rumah-rumah, ke teman-teman. Jadi apa aja bisa dikerjain, ya udah kerjain. Emang ya mungkin passionnya juga di situ gitu. Jadi tinggal dikembangin aja, sudah kelihatan bibit passionnya ya. Iya. Oke, habis ini kita bakal ada kuis nih Mas Oke. Robi. Tapi kita break dulu ya. Oke, siap. Listening Sasak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.